Oke, halo semuanya. Ini adalah ulasan tentang Bitcoin untuk kanal privat. Saya tidak tahu apakah kita akan membahas S dan P500 atau tidak, tapi kita mulai dari Bitcoin. Jadi hal besar terlihat dari kejauhan, jadi kita mulai dari candle bulanan. Apa yang kita lihat dari candle bulanan? Ini saya tampilkan di layar penuh. Secara formal, ya, kita bisa cek atau tidak, tapi bulan sebelumnya, Juni, kita tutup di bawah moving average 50 bulan. Dan secara umum ini menunjukkan bahwa pada bulan ini atau dalam beberapa bulan ke depan kemungkinan besar kita akan melihat kelanjutan penurunan dengan zona target di sekitar $40.000. Jadi ini adalah area moving average 100 bulan. Garis itu berwarna merah di grafik. Selain itu kita juga mengalami kondisi oversold yang kuat. Namun sekali lagi, seperti yang kita bahas di ulasan sebelumnya di YouTube, kondisi oversold ini bukan jaminan bahwa pasar tidak bisa turun lebih jauh lagi. Selain itu, sama sekali tidak ada larangan untuk turun baik ke tengah candle bulan sebelumnya, maupun ke level support teknikal yang penting. Lihat, candle bulan Februari kita turun, seingat saya, ke 50, tidak ke $60.000, sepertinya tepat, ya, 60.000 adalah titik terendahnya. Setelah itu terjadi pantulan kuat dengan menyingkirkan stop loss di atas candle tersebut, lalu kita menembusnya dengan kuat lagi dan kembali turun. Dan sekarang kita bisa saja berpura-pura tidak tahu apa-apa, maksudnya berpura-pura seolah-olah kita sudah berbalik arah, atau mungkin memang benar-benar berbalik arah. Setidaknya, ada alasan untuk menguji titik penutupan candle Februari, yaitu $66.973. Dan ini juga tidak bertentangan dengan kemungkinan penurunan yang lebih dalam. Artinya, kita bisa melihat pergerakan, mari kita gambarkan. Jadi ke arah sini lalu turun lagi, ya. Namun juga tidak dilarang, pada dasarnya tidak dilarang untuk turun ke dasar candle bulan lalu, yaitu di kisaran 73 hingga $74.000 dan memainkan kombinasi yang sama seperti yang terjadi pada candle Februari. Artinya, terjadi penurunan besar, lalu rebound ke titik pembukaan candle tersebut. Namun tidak ada satupun candle yang ditutup di atasnya, ini adalah candle bulanan, dan kemudian pergerakan turun berlanjut. Mengingat bahwa rebound tajam ke atas seperti itu sudah pernah terjadi, bisa dibilang peluang kita akan bergerak ke $74.000 tidak terlalu besar. Jadi di sini kita harus memperhatikan apakah candle bulan ini Juli akan ditutup di atas 67.000 atau di bawah 66.973. Namun, untuk menguji level tersebut sebagai level teknikal yang penting, memang situasinya bisa dibilang cukup mendukung. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinannya cukup tinggi. Selain itu, perhatikan juga ini adalah rentang penting di mana kita berada, menurut saya selama 8 bulan. Jadi kita masuk ke dalamnya, kita tidak akan menghitung bulan ini, dan kita tetap berada di dalamnya selama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulan, dan baru pada bulan ke-9 kita keluar. Artinya, di dalam rentang ini sekarang kita kembali berada di dalamnya, bukan? Kita bisa berada di sini selama yang kita mau, bukan? Jadi, tidak masalah, ini bisa saja 1 bulan, 2, 3, atau bahkan tidak lama sama sekali. Artinya kita bisa saja sekarang menguji 67.000 dan kemudian lanjut turun lagi. Namun, secara keseluruhan, situasinya sebenarnya memungkinkan skenario di mana kita tidak hanya menuju ke 67, tapi juga ke 71.280. Kenapa? Karena di sini kita selama 8 bulan berada di kisaran ini dan berkali-kali menyentuh hampir setiap bulan, baik batas atas maupun batas bawah dari kisaran ini, dengan asumsi amplitudonya sekitar $13.000. Oke, kita sudah selesai membahas candle bulanan. Jadi secara umum mereka menunjukkan kecenderungan penurunan. Level 58.740 telah ditembus, itu adalah rata-rata 50 bulan. Namun, karena struktur seperti ini, seperti ini, kita masih bisa saja terjebak di antara level 71.280 dan 58.740. Tetapi magnet utama saat ini adalah $67.000. Akan lebih tepat jika kita menguji level ini, bahkan jika setelah itu kita melanjutkan penurunan yang memang saya perkirakan. Oke, kita sudah selesai dengan candle bulanan, sekarang kita beralih ke candle mingguan. Sekarang saya perbesar ke layar penuh. Dan apa yang kita lihat di sini? Pada candle mingguan, kita juga melihat gambaran yang menarik, dan ini terutama menarik. Baiklah, saya akan perbesar lebih jauh lagi. Ini adalah candle mingguan. Yang menarik adalah candle mingguan pada tanggal 29 Juni ini.
Perhatikan, minggu sebelumnya, yaitu minggu sebelum itu, ditutup di bawah garis 200 minggu. Sejak tanggal 26 Juni, candle yang terbuka telah menelan penurunan tersebut, sekaligus memperbarui level terendah tahunan, menetap di atas rata-rata 200 minggu, dan setelah itu semua upaya untuk turun menembus rata-rata 200 minggu. Setidaknya dalam 2 minggu terakhir selalu gagal, bukan? Artinya kita memang sempat menembus rata-rata 200 minggu dengan bayangan candle, tetapi pada akhirnya setiap kali harga selalu ditutup di atasnya, baik dengan level tertinggi mingguan yang lebih tinggi maupun dengan level terendah yang juga lebih tinggi. Dan ini pada gilirannya menunjukkan bahwa penurunan ke area ini tampaknya akan terjadi. Di sini saya sedikit memperbaiki, menyesuaikan level kepenutupan candle hijau ini. Itu adalah $65.746. Ya, kita sudah mendekatinya, ya. Hampir sangat dekat. Kita sempat di 65.600. Jadi sebenarnya kita hanya kurang $146. Tapi kita juga punya target lain, bukan? Lihat, pertama-tama, dengan sedikit toleransi, kita sudah mencapai pertengahan candle merah ini yang sebelumnya membawa kita menjauh pada bulan Februari. Maaf, bukan Februari, tapi Juni. Saya kira itu candle bulan Februari. Pada bulan Juni, ya, candle itu membawa kita ke sini, ke level terendah baru, sekitar 59.000, dan kita sudah menguji bagian tengahnya, meskipun dengan sedikit toleransi. Jadi jika diasumsikan akan ada pergerakan yang lebih tinggi, maka zona teknis targetnya adalah titik pembukaan candle merah besar ini. Itu sekitar $73.700 yang sangat cocok pada time frame bulanan. Saya baru saja beralih sebentar. Nah, seperti itu. Ini sesuai dengan titik pembukaan candle bulan Juni, ya, candle bulanan. Semuanya sangat jelas dan gamblang. Selain itu, perhatikan, zona abu-abu adalah zona yang belum banyak diperdagangkan, artinya pasar melewatinya tanpa banyak transaksi. Dan inilah zona biru kehijauan, warna Tiffany, warna Quant Fury. Ini adalah target pertumbuhan matematis yang kuat yang terbentuk di kisaran dari $70.600 hingga $73.130. Kira-kira seperti itu ya. Artinya candle mingguan menunjukkan kecenderungan untuk naik. Meskipun hari Senin tampaknya dimulai dengan kurang menyenangkan, yaitu ya dengan penurunan tertentu dan candle bulanan secara umum menunjukkan kecenderungan turun, namun mereka masih memungkinkan adanya kenaikan ini. Saya sudah menjelaskan alasannya. Sekarang kita tutup semuanya ya. Ya, dan indikator PP, yaitu indikator overbought oversold untuk saat ini masih mengarah ke atas. Harga naik, level tertinggi dan terendah juga meningkat. Nah, ini dalam arti tertentu adalah dinamika yang positif, bukan? Sekarang mari kita lihat candle harian. Kalian sudah lama mengenal saya dan tahu bahwa saya tidak cenderung meyakinkan diri sendiri tentang sesuatu yang tidak ada di grafik. Bahkan jika sekarang saya punya posisi long di Habar dan Hedera Graph serta di Dogecoin. Sekarang posisi-posisi itu sedang merugi. Tidak bisa dibilang rugi besar, tapi tetap saja merugi. Saya masih berharap akan ada kenaikan. Saya tidak tahu apakah kenaikan itu akan berskala besar atau tidak. Untuk saat ini, kita hanya berharap pada kenaikan jangka menengah atau bahkan lokal saja dari sudut pandang candle mingguan atau harian. Lihat apa yang terjadi di candle harian. Kita sudah bertahan di atas moving average 50 hari dan terus-menerus mengujinya, tapi kebanyakan mengujinya dari atas kan? Dan hari ini secara khusus terjadi retest pada moving average tersebut di sekitar level, mari kita lihat, $63.100 dan terjadi pembelian kembali yang cukup kuat ya. Namun, penyerapan oleh candle hijau ini, yang terakhir kali menyerap candle merah tersebut, tidak terjadi. Namun secara ketat semua penyerapan di area ini mari saya tandai dengan sebuah persegi panjang. Jadi misalnya di area ini, mereka sebenarnya tidak terlalu penting. Kenapa begitu? Karena yang menentukan bagi kita adalah candle hijau besar ini kan? Karena candle ini membawa kita ke titik penutupan baru, memberikan level tertinggi baru dalam beberapa hari. Sedangkan semuanya masih dalam rentang sideways, bisa dibilang begitu. Namun di sini situasinya juga menarik. Lihat, di sini kita menunjukkan level tertinggi baru pada tanggal 15 Juli, lalu kita turun hampir ke titik pembukaan candle hijau, dan ya kita naik lagi ke atas tapi tetap saja masih dalam rentang sideways. Bahkan level penentu lokal yaitu $64.042 yang dibangun berdasarkan titik pembalikan sementara pada tanggal 6 Juli.
Kalian bisa lihat sendiri ya dari mana level itu berasal. Level itu juga masih bertahan untuk saat ini. Ya, hari ini kita sempat menembusnya cukup dalam, tapi sejauh ini level itu masih bertahan. Dan hal terakhir yang terjadi bahkan dalam rentang pergerakan sideways ini adalah bullish engulfing. Yang hari ini kita coba balas dengan bearish engulfing ke bawah, tapi sejauh ini itu belum berhasil. Jadi, selama level $64.042 masih bertahan, selama candle tanggal 18 Juli belum tertelan, apalagi candle tanggal 14 Juli, dan untuk itu kita harus ditutup di bawah sekitar $62.300, maka situasinya secara umum masih hati-hati positif dan cukup positif pada candle mingguan. Nah, dengan target teknikal kenaikan ke area target matematis ini, yaitu 67.000 atau bisa dibilang 68.500. Dan secara potensial menuju rata-rata 100 hari. Nah, itu kira-kira di area 69.000, mungkin 68.000, tergantung seberapa cepat kita akan naik, ya. Tapi untuk saat ini, saya masih cenderung ke arah kenaikan, meskipun kenaikan ini sangat hati-hati. Perhatikan, dalam zona overheat sedang, dari sudut pandang overbought, candle harian berada di sana, ya mereka sudah terkoreksi. Sebelumnya memang terjadi overbought yang kuat. Saya sudah memperingatkan kalian bahwa kita bisa keluar dari zona ini baik melalui koreksi turun atau melalui pergerakan sideways. Untuk saat ini lebih terlihat seperti pergerakan sideways. Selain itu perhatikan, di mana sebelumnya terjadi overbought yang kuat. Di sini, ini dia. Overbought tersebut hanya teratasi dengan satu penurunan harian pada tanggal 13 Juli. Setelah itu terjadi lonjakan tajam ke atas. Secara keseluruhan, overbought belum sepenuhnya hilang, tapi dalam pergerakan sideways, kondisinya juga sudah cukup banyak terkoreksi. Dan sekarang, indikator overbought, oversold ini mengarah ke atas. Bukan berarti indikator ini secara jelas menunjukkan akan naik, tapi lebih condong ke arah kenaikan daripada penurunan. Itu saja. Ulasan saat ini selesai, selanjutnya kita akan membahas grafik, histogram, dan lain-lain di kanal Telegram. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini jika belum berlangganan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai bertemu lagi.